Xiaoxi, kita lagi gambar apa sih? Serius sekali. Aku mau kita bertiga ini. Momen paling hangat digambar di kertas. Jadi, kita tidak akan pernah berpisah selamanya deh. Ayah, bangun. Ayah, bangun. Ayah, bangun. Ayah, ibu-ibu bangun. Ayah, ibu, ayah. Ibu, bangun. Tidak, jangan bawa mereka pergi ya. Kita sudah janji. Tidak akan berpisah. Nak, mereka sudah tiada. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup lagi. Mereka pasti juga ingin kamu hidup baik-baik saja, kan? Tapi, mulai sekarang, aku jadi yatim piatu. Jalan di depan masih panjang. Jika kamu mau, aku akan menemanimu. Aku adalah murid yang paling dipercaya ayahmu. Mulai sekarang, kamu bisa memanggilku paman kecil. Rencana kerja sama ini layak. Lanjutkan. Baik, Tebak siapa aku? tentu saja. Ini Xiaoxiku yang manis. 8 tahun ini, paman kecil seperti seberkas cahaya, menerangi duniaku yang kesepian. Entah sejak kapan, cahaya ini di hatiku berubah menjadi perasaan cinta yang hati-hati, namun semakin meluap dan tak berani kuungkapkan. Wah, paman kecil, ini cantik sekali. Apa ini untukku? Memang sangat cantik. Paman kecil, aku menyukaimu. Aku pamanmu. Kamu tidak seharusnya punya perasaan seperti itu. Tapi kita tidak punya hubungan darah, kan? Konyol, Jianxi adalah putri angkat keluarga Gu. Bagaimana bisa kamu bersamanya? Kalau ini sampai tersebar, mau ditaruh di mana muka keluarga Gu? Aku dan Jianxi tidak punya hubungan darah. Kenapa kami tidak bisa bersama? Diam. Kalau ku bilang tidak, ya tidak. Jangan lupa dia memanggilmu paman kecil. Keluarga Gu adalah keluarga terpandang. Aku tidak akan pernah membiarkan orang luar bergosip. Itu tidak boleh. Kenapa? Kamu jelas-jelas juga menyukaiku. Tidak ada kenapa-kenapa. Kita terpaut usia 12 tahun. Ada terlalu banyak rintangan yang tidak kamu lihat. Lalu kenapa? Selama aku bisa bersamamu, aku tidak takut apapun. Gumingsiu, kamu jelas menyukaiku. Kenapa kamu tidak mengakuinya? Aku akan membuktikan padamu bahwa kita bisa bersama. Aku dan Jianxi, kamu pilih yang mana? Tentu saja, aku memilihmu.
waktu sudah larut. Kamu pulang duluan saja. Kenapa? Bukankah tadi kamu sangat menikmatinya? Hanya pura-pura. Secedaknya lakukan dengan totalitas, kan? Hubungan apa yang kita miliki? Nona Sheng tahu betul. Pernikahan bisnis. Tidak perlu terlalu terbawa perasaan. Kamu mulai sekarang, tanpa izinku, jangan sembarangan masuk atau keluar dari kamarku. Hindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Sudah dewasa, izin tinggal di sini, agak tidak nyaman. Aku sudah membelikanmu apartemen di dekat Kingda. Pindah saja ke sana sebentar lagi. Kenapa? Mingxiu. Ini Xiaoxi kan kancik sekali. Nanti saat kita menikah, minta Xiaoxi menjadi penjaring pengantin kita, ya? Kalian akan menikah. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Maafkan aku, Xiao Si. Membuatmu menjauh dariku adalah satu-satunya cara untuk melindungimu. Jiangxi, Bagaimana dengan rencana ke luar negeri? yang sudah kau pertimbangkan, Guru, aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku bersedia pergi ke luar negeri bersamamu. Paman, 2 bulan lagi, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Bukankah sudah kubilang, kalau tidak sarapan, bilang saja sebelumnya. Semua orang menunggumu. Surat permohonan beasiswa. Kamu akan ke luar negeri. Oh, aku mengurusnya untuk Meiki. Dia memintaku untuk membantu mencarinya. Benarkah? Xiaoxi, kamu sudah bangun. Aku sengaja memasak, membuat beberapa hidangan kesukaan Xiaoshu. Ayo, kita coba bersama. Ini? Coba ini aku membawanya khusus dari Inggris. Tidak perlu. Terima kasih. Xiaoxi, apa kamu tidak menyukaiku? Xiao Si, jangan sia-siakan niat baik Shangnya. Xiaoshu, apa kamu lupa? Aku alergi alkohol. Nona Jian, Ayo, Aku bersulang untukmu. Pak Wang. Xiao Si alergi alkohol. Gelas anggur ini, biar aku yang minum untukmu atas namanya. Nona Jian, Begini saja, kalau Pak Wang masih belum puas minum, lain kali aku akan menemanimu minum sampai mabuk. Hari ini kami ada urusan lain, jadi kami permisi dulu. hei, Aku dengar ada taman hiburan besar baru buka di dekat sini. Malamnya ada pertunjukan kembang api. Mingxiu, bagaimana kalau nanti malam kita pergi melihatnya bersama? Tadi kamu menyuruhnya minum? Iya, memangnya kenapa? Dia alergi alkohol. Kamu menyuruhnya minum? Astaga, aku tidak tahu. Xiaoxi, Tidak apa-apa. Saya hanya minum setengah gelas. Kalian pergilah bermain. Tidak usah pedulikan saya. Aduh, dia sudah bilang dia baik-baik saja. Orang dewasa seperti ini bisa menjaga dirinya sendiri. Kamu juga harus menjaga jarak. Tenang saja, ada kepala pelayan. Ayo kita pergi. Nanti, kembang apinya keburu habis.
Nona, Anda baik-baik saja? Tolong buka pintunya. Nona. Ada apa? Nona belum keluar sejak makan malam tadi. Dia belum keluar. Dia tidak membuka pintu meskipun sudah dipanggil. Xiaoqi. Xiaoxi, buka pintunya. Xiaoxi. Xiaoxi. Ada apa denganmu? Bukankah kamu tahu dia alergi alkohol? Kenapa kamu masih membiarkannya minum? Untungnya dia dibawa tepat waktu, istirahat 2 hari saja sudah cukup. Presiden grup Gu yang terhormat. Demi seorang wanita, sampai serendah ini. Kamu datang ke sini bukan hanya untuk memarahiku, kan? 2 hari kemudian, di pesta koktail perusahaan, aku akan mengumumkan tanggal pernikahanmu dengan Shangya. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Oh ya, sekadar mengingatkanmu, mulai sekarang, jaga jarak dengan Jianxi, agar Nona Sheng tidak salah paham. Paman, kamu menemaniku di sini sepanjang waktu? Aku hanya lewat. Dokter bilang, tidak ada yang serius. Kamu harus istirahat yang baik. Jianxi, selamat kamu diterima di Universitas Top International. Urusan kuliahmu di luar negeri sudah beres? Kamu mau ke luar negeri? Bukan aku, Meki yang mau keluar negeri. Belajar memang penting. Tapi ya, seorang gadis jemaza paling indahnya di sisinya tetap butuh seseorang yang tahu bagaimana menyayangimu dan menjagamu. Barulah hidup ini bisa dibilang sempurna. Ayo. Ini sepupuku Jiang Qingjie baru saja kembali dari kuliah di luar negeri. Kalian seumuran, pasti dong punya banyak topik pembicaraan yang sama. Halo. Nona Jian. Tidak kuzangka. Nona Sheng juga punya bakat jadi mak kombleng. Ku Mingxiu, aku ingin lihat kapan kau akan melepaskannya. Terima kasih semuanya sudah datang malam ini ke acara malam apresiasi grupku. Rumor yang beredar, tuanku sudah punya kekasih idaman. Bisakah hari ini? Wanita yang dirumorkan itu naik ke panggung agar semua orang bisa mengenalnya. Bisa bertemu Mingxiu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup. Nanti kami akan saling mendukung. Aku akan menjadi pendukung terkuat dalam karier Mingxiu. Terima kasih semuanya. Pak Gu, Kalungnya sudah diperbaiki. Cantik sekali. Apakah ini untukku? Ini milik Xiaoxi. Pak Gu, Direktur Utama bilang Pak Jiang dari Shengxi Jiahua sudah datang. Beliau meminta Anda untuk menemuinya. Baiklah. Nanti aku akan memberikannya padanya. Astaga, bukankah ini kalung dari lelang musim gugur Kristis tahun lalu? Hati abadi, tidak disangka, Pak Gu rela menghabiskan 300 juta hanya untuk membuat Nona Shang tersenyum. Sungguh membuat iri, ya. Nona Shang, sungguh beruntung sekali ya. Xiaoxi. Kalung ini. Oh,
Ikut aku. Pamanmu bilang sudah diperbaiki. Dia memintaku menyerahkannya padamu. Ayo, ayo. Cepat simpan ya. Xiaoxi, kenapa kamu tidak memberitahu mereka tentang rencana studimu di luar negeri? Kalungku hilang. Ada masalah. Kalung Nona Shangya hilang. Tidak masuk akal. Di pesta keluarga Guku, bagaimana bisa ada pencurian? Pamanku, kalung ini mungkin aku tidak sengaja menjatuhkannya. Kalung itu, jangan-jangan. Xiaoxi, apa yang ada di tasmu? Keluarkan. Kalung ini, pamanku Yang, memberikannya padaku. Xiaoxi, kalau kau menyukai kalung ini, kau bisa langsung bilang padaku. Kenapa? Ya, kau harus melakukan ini? Bukan begitu. Kalung gini jelas-jelas kau yang memberikannya padaku. Kukup. Tertangkap basah dengan barang bukti. Kau masih saja menggelak? Kau benar-benar mempermalukan keluarga Gu. Aku tidak. Xiaoxi, tidakkah melakukan hal seperti itu? Kalung ini ada di tasnya. Siapa yang bisa membuktikan dia tidak mengkurinya? Aku bisa membuktikannya. Saya bisa membuktikannya. Menurutku, Nona Jane Secantik ini. tidak mungkin berbohong. Xiaoxi bilang kalung ini diberikan Gu Mingxiu padanya. Kalian bisa saja mencari Pak Gu untuk memastikannya. Aduh, sudahlah. Sudahlah, mungkin aku salah paham. Kalung ini mungkin memang diberikan Mingxiu kepada Xiaoxi. Aku saja yang terlalu berlebihan. Nona Shang ini benar-benar baik hati. Kita semua tadi melihatnya. Kalung ini diberikan Pak Gu padanya. Memang harus putri dari keluarga kaya yang berwibawa. Tidak seperti anak angkat. Yang tidak jelas asal-usulnya ini. Berhati busuk. Aku dengar dia demi masuk keluarga Gu, Dan bisa menikmati hidup mewah. bahkan menyatakan cinta pada pamannya sendiri. Sungguh menjijikan. Kalung ini pasti dia yang mencuri. Bukan. Paman yang memberikannya padaku. Diam kau. Kau hanyalah anak angkat di keluarga Gu. Bagaimana mungkin dia memberimu kalung semahal ini? Minta maaf pada Xiaoya. Aku tidak salah. Kenapa harus minta maaf? Dasar kurang ajar. Masih berani membantah. Paman Gu, Xiaoxi masih kecil dan belum mengerti. Jangan terlalu dipikirkan. Xiaoxi, jangan membuat masalah lagi. Minta maaf saja, masalah ini akan selesai. Kalau tidak, keluarga Gu dan Mingxiu nantinya di Jiangcheng ini tidak akan bisa mengangkat kepala lagi. Aku yang salah hari ini. Aku yang mengganggu pesta kalian semua. Aku minta maaf kepada kalian semua di sini. Hari ini, aku ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan kabar gembira kepada kalian semua. Bulan depan, putraku Mingxiu dan Nona Shang ya akan mengadakan pernikahan di Shengxi Jiahua. Kalian semua dipersilakan hadir. Xiaoxi, ada apa denganmu? Aku tidak apa-apa. Kamu, Mingxiu, akhirnya kau datang. Kami menunggumu. Ayo kita pergi. Ayo. Astaga. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Xiaoxi. Dasar imut. Hentikan. Benar-benar imut. Direktur Gu, Beginikah cara keluarga Gu kalian menyambut tamu? Anakku dipukuli sampai seperti ini. Pak Jiang, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman? dia yang tidak tahu malu merayuku.
Omong kosong. Saat aku masuk, aku melihatmu mengganggu Jianxi. Kau diam. Kau memukuli orang. Dan kau masih merasa benar. Direktur Gu, karena putra Anda begitu meremehkan keluarga Jiang kami, maka kerjasama kita tunda dulu saja. Ayo pergi. Pak Jiang. Pak Jiang. Dasar brengsek. Keluarga Gu sudah membesarkanmu sia-sia selama bertahun-tahun ini. Hari ini di acara sepenting ini, kau malah terus-menerus membuatku malu. Jianxi, dialah korbannya. Maafkan aku. Kejadian hari ini semua salahku. Tidak ada hubungannya dengan paman. Akulah yang membuat keluargaku malu. Jianxi. Ayo. Jianxi. Kau baik-baik saja, Jianxi? Jiang Qingjie benar-benar bajingan. Jianxi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku di sini. Aku di sini. Semuanya sudah beres. Paman, aku menyukaimu. Bajingan, menikah dengan keluarga Sheng adalah satu-satunya jalan keluar. Apa kau, demi seorang anak angkat yang dipungut, akan menghancurkan keluarga Gu? Maafkan aku. Semua yang terjadi hari ini adalah salahku. Tidak ada hubungannya dengan paman. Aku yang membuat keluargaku malu. Maafkan aku, Jianxi. Aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Maafkan aku. Jangan. Paman. Apakah ini mimpi? Jika iya, aku harap aku tidak akan pernah terbangun. Kenapa aku ada di kamar Jianxi? Tadi malam, aku terlalu banyak minum dan salah masuk kamar. Apa aku melakukan sesuatu yang tidak pantas padamu? Tidak ada kok. Tadi malam kamu mabuk berat. Masuk kamar langsung tidur. Lain kali, langsung suruh kepala pelayan usir aku. Kalau tidak, nanti bisa salah paham. Aku kasih tahu ya. Tadi malam aku lihat tuan muda mabuk berat. Dan masuk ke kamar Nona Jian. Tuan muda dulu sangat menyayangi Nona Jian. Kalau dibilang malam itu tidak terjadi apa-apa, aku tidak percaya. Xiaoxi, kamu mau kemana? Aku mau ke rumah sakit menjenguk kakek. Benar-benar anak yang berbakti. Tapi kalau kamu memang berbakti, seharusnya kamu sudah membuat rencana dari sekarang. Bagaimanapun, keluarga Gu tidak mungkin terus-menerus secara gratis membiayai kamu dan kakekmu. Kamu bilang benar kan? Kamu mau bilang apa? Mingxiu sudah ditakdirkan menjadi suamiku. Kalau kamu tidak ingin dia malu, sadar diri saja. Tinggalkan keluarga Gu. Aku. Kalau kamu terus bertahan di keluarga Gu, opini publik tidak akan berhenti. Keluarga Gu tidak akan pernah tenang. Kamu akan mengganggukannya.
Kalau kamu ingin Gumingshu baik-baik saja, pergilah. Jadi, aku selalu menjadi beban bagi paman kecil. Asalkan kamu memilih pergi, aku akan membayarmu sekaligus. Aku akan pergi. Kakek, sepertinya aku benar-benar salah. Sepertinya aku tidak seharusnya menyukainya. Mereka semua bilang, aku adalah bebannya. Aku akan menyusahkannya. Dan juga akan merugikan keluargaku. Kakek, gaun pengganting yang kudesain memenangkan pengharga. Setelah aku mengurus dokumen ke luar negeri, kita akan pergi ke luar negeri bersama. Bagaimana? Kakek, Kamu setuju? Tapi, aku sungguh tidak rela meninggalkannya. Dialah yang telah menyelamatkan hidupku. jika kamu terus menumpang di keluargaku, opini publik tidak akan berhenti. Aku kira kita tidak punya hubungan darah. Jadi, kita bisa bersama selamanya. Tapi di mata orang luar, oh ini hanyalah lelucon. Kakek, Jangan khawatir. Aku sudah dewasa. Aku bisa menjaga diriku sendiri dan bisa menjagamu. Kakek, Mulai sekarang, kita tidak akan bergantung pada siapapun lagi. Kakek, paman kecil, terima kasih atas perhatianmu selama 10 tahun ini. Karena keberadaanku hanya akan memberimu masalah dan beban, maka aku rela melepaskan cintaku padamu. semoga setelah aku pergi, Kamu bisa mendapatkan kebahagiaan sejati. Urusannya sudah hampir selesai. 2 minggu lagi, semuanya bisa dimulai lagi. Paman muda juga bisa menjalani hidup yang seharusnya dia miliki. Nona Jian, Anda hamil. Selain itu, kondisi tubuh Anda istimewa. Kemungkinan untuk hamil sangat rendah. Paman muda, kakak Shangya, kenapa jalanmu melamun begitu? Xiaoxi, kenapa kamu ada di klinik kandungan? oh, aku datang untuk pemeriksaan rutin. Apa ada yang tidak enak badan? Mau kakak Meki memeriksamu? Tidak perlu. Aku kurang enak badan. Aku pergi ambil obat dulu. Reaksinya ini, jangan-jangan dia hamil? Xiaoxi, jujur saja, Apa kamu? hamil? Tidak, aku tidak hamil. Kamu hamil? Itu anak Mingxiu. Bukan. Kalau begitu, besok aku akan menemanimu untuk menggugurkannya. Ini anakku. Aku akan bertanggung jawab. Bagaimana caranya bertanggung jawab? Jika berita hamil di luar nikah ini tersebar, itu akan mencoreng nama baik seluruh keluargaku. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan keluargaku kehilangan muka. Tidak peduli anak di perutmu itu anaknya atau bukan, tidak boleh dipertahankan. Karena kamu tidak mau mendengarkan nasihat, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Mingxiu, ada sesuatu yang sudah lama kupikirkan. Kurasa aku
tetap harus memberitahumu. Katakan saja langsung. Xiaoxi sepertinya hamil. Apa katamu? Jangan marah dulu. Xiaoxi sudah dewasa, namanya juga anak muda, wajar jika tidak bisa mengendalikan diri. Xiaoxi, kamu datang. Anak siapa itu? Anak siapa itu? Kamu sudah berani, ya? Hamil di luar nikah. Apa? Kamu tahu, ini akan membawa... Kerugian sebesar apa padamu? Siapa ayah dari anak itu? Aku tanya, siapa ayah dari anak itu? Jangan paksa aku lagi. Aku memaksamu. Sepertinya selama ini aku terlalu memanjakanmu, sampai kamu jadi tidak tahu malu begini. Aku tidak tahu malu. Tenang saja. Aku akan membereskan masalah ini. Tidak akan membuat keluargaku malu. Dan tidak akan menyulitkan pakku. Apa kamu mencintainya sebegitu dalamnya? Mencintai sampai bahkan reputasi pun tidak peduli. Betul. Aku memang mencintainya. Tenang saja. Mulai besok, aku akan pindah dari keluargaku mulai sekarang. Aku dan keluargaku tidak ada sangkut pautnya lagi. Apa katamu? Kamu mau kabur dengan pria tak bertanggung jawab itu? Aku beritahu kau, jangan harap. Mulai hari ini, kau diam di rumah dan merenung. Tidak boleh pergi kemanapun. Xiaoxi. Kau ingin tahu? Anak ini anak siapa, kan? Aku akan memberitahumu sekarang. Anak ini adalah anakmu. Bukankah kamu hanya ingin tahu? Anak ini siapa? Anak ini adalah... Xiaoxi! Cepat. Cepat panggil ambulans. Cepat! Xiaoxi. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien untuk sementara telah melewati masa kritis. Bayinya juga selamat. Tapi, Nona Jian sangat lemah dan juga menderita. Mioma utri. Artinya, jika dia tidak beristirahat dengan baik, sangat mudah mengalami keguguran. dan setelah ini, Akan sulit baginya untuk hamil lagi. jadi, itu berarti ini mungkin satu-satunya anaknya. Betul. Anak Yangga, ada di perut Jianxi itu, ada apa sebenarnya? Aku sedang bertanya padamu. Anda... Paman Gu, jangan terburu-buru dulu. Kami sudah bertanya pada Xiaoxi tapi dia tidak mau mengatakan apa-apa. Kita akan bertanya lagi setelah dia sadar. Wajah keluarga Gu kita. Ternyata dihancurkan oleh wanita tak tahu malu ini. Benar-benar memalukan. Berdasarkan perkiraan waktu, mungkinkah itu anak dia dengan Jiang Qingji dari pesta koktail waktu itu? Apa? Sebelum masalah ini diselidiki dengan jelas, jangan ada yang bicara sembarangan. Aku tidak peduli anak siapa itu. Dia tidak boleh lahir. Segera atur operasinya, agar tidak berlarut-larut. Tidak bisa. Apa katamu? Dokter bilang, kondisi fisik Xiaoxi istimewa. Ini mungkin satu-satunya anaknya. Apa kau sudah memikirkan konsekuensi jika ini terbongkar? Lalu, apa kau sudah memikirkan perasaannya? Dia hanyalah anak angkat keluarga Gu. Sudah kubilang padamu, aku tidak akan pernah mengizinkannya mencoreng reputasi keluarga Gu. Paman Gu, Mingxiu hanya khawatir Xiaoxi akan menderita. Kita bisa memikirkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Aku bisa mengalah. Anak itu boleh ditinggalkan. Tapi dia tidak boleh mengkoreng reputasi keluarga Gu. Karena anak
itu adalah anak Jiang King Ji. Maka segera atur agar dia menikah dengannya. Jiang King Jie itu, bajingan kau, mendorongnya ke dalam jurang penderitaan. Aku sudah mengalah satu langkah. Jangan melunjak. Dia sendiri tidak menjaga diri, apa haknya untuk bernegosiasi? Sebenarnya, aku punya satu cara. Chelsea sebelumnya, bukankah dia bilang ingin pindah keluar? Jika kita mengumumkan kepada publik bahwa dia tidak ada hubungan lagi dengan keluargaku. Ini bukankah? Ini solusi yang menguntungkan semua pihak. Dengan begitu, nama baik keluargaku tetapi terjaga anak. Itu juga bisa tetapi tinggal. Hanya saja, dia harus mengandalkan dirinya sendiri setelah ini. Apa yang dikatakan Shangya bisa diterima. Kalau begitu, lakukan saja seperti yang dikatakan Shangya. Sekarang kau tidak punya keberatan lagi, kan? Hey Xiaoxi, kamu kan baru saja keluar dari rumah sakit, tidak bisa terus-terusan mengurung diri di rumah, nanti bisa sakit. Aduh. Aku dengar ada pameran gaun pengantin internasional di dekat sini, bagus sekali. Dan ada satu karya di sana yang sangat mirip dengan gaun pengantinmu yang pernah memenangkan penghargaan itu. Sangat mirip. Mau pergi melihatnya? Ayolah. Anggap saja menemaniku. Kumohon. Lihat. Yang ini lumayan bagus ya. Tapi tetap saja tidak seberjiwa desainmu. Hey Xiaoxi. Itu bukannya bintang harapan yang kamu desain? Sama persis. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Desainer gaun pengantin terkenal, Nona Shangya, untuk memperkenalkan kepada kita gaun pengantinnya yang bernama Bintang Impian. Silakan, Nona Shangya. Terima kasih semuanya. Inspirasi bintang impian ini berasal dari orang terpenting dalam hidup. Gaun ini membawa harapan besar saya untuk pernikahan saya sendiri. Kau bohong. Ini jelas-jelas karya Jianxi, kau yang mencuri desainnya. Bukankah itu anak angkat keluargaku yang ingin menggoda paman kecilnya? Menurutku, dia hanya iri pada Nona Shangya yang akan menikah dengan Pak Gu dan sengaja datang membuat keributan. Sungguh hati yang jahat. Sebelum ada bukti yang jelas, tolong jangan memprovokasi opini publik dan mencemarkan nama baik Xiaoxi. Ini jelas-jelas karya Jianxi. Kia jalan pasti akan terungkap. Nona Jian, dikabarkan hubungan Anda dengan keluarga Gu rumit. Apakah ini karena dendam pribadi sehingga Anda sengaja mencemarkan nama baik Nona Shangya? Nona Jian, Bukti apa yang Anda miliki untuk menuduh? Nona Shangya melakukan plagiarisme? saya bisa membuktikannya. Saya bisa membuktikan. Gu, Bagaimana pendapat Anda tentang masalah ini? Gaun pengantin ini memang berasal dari... Tunggu. Saya bisa membuktikan. Gaun pengantin ini adalah karya Shangya. Apa katamu? Mengambil kesempatan hari ini, saya ingin mengumumkan sebuah berita. Mulai sekarang, Jianxi dan keluarga Gu tidak ada hubungan lagi. Jianxi memiliki sifat buruk tidak bisa diatur dan telah berulang kali mencoreng reputasi keluarga Gu. Jadi, keputusan ini terpaksa diambil. Sudah disepakati sebelumnya. Setelah sembuh, kamu harus menjauhinya. Jika kamu berani mengingkari janji, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Pergi. Antara mereka berdua kembali dulu. Jadi, semua ini adalah rencanamu?
Kamu seharusnya tidak jatuh cinta padanya. Aku sudah bilang, aku akan pergi. Kenapa bahkan piangku satu-satunya, desain gaun penggancing, harus kau angkurkan? Ruang gawat darurat hanya tersisa satu. Siapa yang harus diselamatkan lebih dulu? Selamatkan Shangya dulu. Ruang gawat darurat saat ini hanya tersisa satu. Siapa yang harus diselamatkan dulu? Selamatkan Shangya dulu. Tidak bisa. Selamatkan Jianxi dulu. Presidenku, jika Nona Shang terjadi sesuatu, kita tidak akan bisa menjelaskan kepada keluarga Shang. Nanti, grupku kita bisa-bisa. Sudah kubilang, selamatkan Jianxi dulu. Selamatkan dia dulu. Ayo, bantu. Suster, Bawa dia ke ruang istirahat. Cepat. Dokter, bagaimana keadaannya? Nyawanya selamat, tapi bayinya gugur. Tidak. Jangan tinggalkan aku. Tidak. Jianxi, Di mana bayiku? Tidak mungkin. Dokter. Aku harus mengcari dokter. Jianxi. Tenanglah. Dokter bilang kamu perlu istirahat. Aku harus mengcari dokter. Dia pasti punya cara untuk menyelesaikannya. Jianxi. Bayiku. Jianxi. Bayinya sudah tiada. Xiaoxi. Lepaskan aku. kamu menyelamatkan Shangya dulu. Kenapa memilih dia? Kenapa tidak bisa memilihku? Kaulah yang membunuh anak. Itu kamu. Kaulah yang membunuh anakku dengan tanganmu sendiri. Kau pembunuh. Xiaoxi, aku tidak. Orang yang pertama kali aku selamatkan adalah kamu. Pergi sana. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kalau begitu, istirahatlah yang baik dulu. Jika ada apa-apa, telepon aku. Gadis yang baru saja keluar. Dari ruang gawat darurat itu, melompat dari gedung. Kabarnya, dia bunuh diri karena tidak sanggup menerima kabar kematian anaknya. Xiaoxi. Xiaoxi. Kamu baik-baik saja? Setelah aku keluar dari rumah sakit, aku akan pindah dari keluargaku. Tidak akan merepotkan kalian. Xiaoxi. Kamu? Aku lelah. Aku ingin istirahat. Kamu pulang saja dulu. Apa yang kulakukan ini? Benar-benar melindunginya. Orang yang kusukai adalah Jianxi. Aku tidak akan menyetujui pernikahan dengan Shangya. Bajingan. Rantai, modal, grup Gu terputus. Hampir bangkrut. Pernikahan dengan keluarga Shang adalah satu-satunya jalan keluar. Apa kamu? Apa kamu akan menghancurkan keluarga Gu demi seorang anak angkat yang dipungut? Masalah perusahaan akan kurus. Tapi aku tidak akan pernah menikahi Shangya. Jika kamu benar-benar bisa menyelesaikannya, maka 8 tahun lalu, aku tidak perlu turun tangan. Menciptakan kecelakaan mobil menyingkirkan orang tua Jianxi. Apa katamu?
Jika saja ayah Jianxi saat itu tidak bersikeras mengungkap masalah produksi teknologi perusahaan, grupku pasti sudah menjadi perusahaan terkemuka di Jiangcheng. Lalu mengapa kau membiarkanku mengadopsi Jianxi? Aku ingin memastikan dia tidak akan menjadi ancaman bagiku. Jika dia tahu kau adalah putra pembunuh orang tuanya, Hemfie, Coba tebak, apa yang akan dilakukan? Kau benar-benar keji. Sebaiknya kau patuh dan lakukan apa yang kukatakan. Jika tidak, inilah yang akan terjadi pada Jianxi. Melihatnya seperti ini, hatiku benar-benar sakit. Apa yang harus kulakukan? Jika kau masih tidak bisa melepaskannya, aku hanya bisa membuatnya menghilang sepenuhnya. Mengxiu mengadopsimu, merawatmu. Itu hanya untuk membalas budi dia padamu. Tidak pernah ada perasaan cinta. Jadi, jangan lagi berkhayal. Kenapa tidak percaya? Kalau begitu, akan kubuktikan padamu. Coba tebak, Mingxiu akan memilih mempercayai siapa? Ah, Xiaoxi, kau gila. Tolong. Xiaoxi gila. Aku hanya ingin menghiburnya. Tapi dia malah bilang aku penyebabnya dan ingin membunuhku. Xiaoxi, anakmu sudah tiada. Aku tahu kau sangat sedih, tapi kau tidak bisa melampiaskan kemarahanmu pada Shang Ya. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. bukan aku. Pergi. Pak Gu, Barusan panti jompo menelepon mengatakan kakek Nona Jian mungkin sudah tidak tertolong. Hal ini haruskah kita memberitahunya? Lebih baik jangan beritahu dia dulu. Berita buruk berturut-turut, aku takut dia akan putus asa. Panggil dokter terbaik. Dengan segala cara, kita harus menyelamatkan nyawa kakek Jian. Tapi bagaimana jika... Tidak ada bagaimana jika dia yang sekarang tidak bisa menanggung perubahan apapun. Pergilah. baik Pak Gu. Dokter, bagaimana tangan putri saya? Apakah ini akan memengaruhi karya seninya nanti? Lukanya terlalu dalam. Meskipun tidak akan memengaruhi kehidupan normal, tapi untuk bisa seperti dulu lagi, mengambil kuas dan berkarya, mungkin akan sedikit sulit. Ayah. Aku tidak bisa berkarya lagi. Karierku, impianku hancur semua. Apa gunanya aku hidup? Biarkan saja aku mati. Hari ini, jika kalian tidak memberiku penjelasan, aku akan membuat keluarga Gu kalian lenyap sepenuhnya dari Jiangcheng. Pak Xiang, jangan marah. Ini karena kami tidak mendidik dengan baik, sehingga hal seperti ini terjadi. Aku pasti akan memberikan Nona Xiang penjelasan yang memuaskan. Panggil Jianxi kemari. Paman Xiang, Jianxi baru saja kehilangan anaknya. Dia tidak sengaja melukai Sheng Ya. Saya mohon, jangan mempersulitnya. Sampai sekarang, kau masih membela pembawa sial ini? Ini salahku. Aku tidak menjalankan tugasku sebagai tunangan untuk melindungi Shang Ya. Semua konsekuensinya akan kutanggung. Jadi, sekarang kau membela Jianxi. Pak Sheng, bukan itu maksudnya. Tangannya tidak kulukai. Dia melukai dirinya sendiri. Sampai sekarang, kau masih tidak mau bertobat? Dasar bajingan. Berlutut dan minta maaf sekarang. Sudah kau bilang bukan aku yang melukainya. Kenapa aku harus minta maaf? Dasar putri angkat keluarga Gu. Gu Kenyan, apa kau yakin ini adalah penyelesaian untuk putriku? Hari ini, aku akan menghajarmu sampai mati.
kau masih melindunginya. Masalah ini, aku akan memberikan penjelasan kepada semua orang dan Shangya. Aku akan mengatur Jianxi untuk pergi ke luar negeri. Dan sejak saat itu, dia tidak akan memiliki hubungan apapun lagi dengan keluarga Gu. Hasil ini, apa kau puas? Sebenarnya, aku juga tahu. Jianxi sangat nakal. Aku juga tidak ingin terlalu mempermasalahkannya. Jianxi, kali ini kakak memaafkanmu. Pergilah ke luar negeri dan asah dirimu baik-baik. Baiklah. Begitu juga bagus. Saya memang tidak pernah ingin bergantung pada keluarga Gu. Xiao Shi, maafkan aku. Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungimu saat ini. Aziz Tingli, bawa dia kembali. Tanpa izinku, jangan biarkan dia keluar dari kamar walau selangkah pun. Baik. Kamu menderita. Bersabarlah beberapa hari. Setelah semuanya beres, aku akan mengatur kepergianmu ke luar negeri. Apa ini, Jianxi? Kakekmu sekarat. Cepat datang ke rumah sakit untuk melihatnya terakhir kali. Kumohon, selamatkan kakek. Aku akan segera sampai. Nona, Tuan Muda sudah memerintahkan. Anda tidak boleh meninggalkan kamar. Kakekku sekarat. Nona, jangan mempersulit saya. Buka pintunya. Buka pintunya. Paman kecil, kakek sekarat. Aku. Buka pintunya. Ada apa ini? Buka pintunya. Aziz Tingli, kakekku sekarat. Kumohon, biarkan aku keluar. Ayo pergi. Minggir. Aku yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Bagaimana keadaan kakekku? Xiaoxi. Tabahlah. Maaf, aku tidak melihat teleponmu. Xiao Shi, orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Aku yakin arwah kakek di surga pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Aduh, sudah 3 hari. Nona belum makan atau minum sedikit pun. Kalau terus begini, tubuh Nona tidak akan kuat. Coba hubungi Meiki untuk datang ke sini. Xiaoxi. Meiki. Kenapa baru beberapa hari? Kau sudah menyiksa dirimu seperti ini. Meiki.
kakek sudah tiada. Dia meninggalkanku. Tidak apa-apa, Xiaoxi. Kau masih punyaku. Aku akan selalu menemanimu. Meiki, bisakah kamu membantuku satu hal? Kudengar ya kakek Jian pada saat Nona Shang mengalami musibah, dia sudah tiada. Itu perintah Tuan Muda. Untuk merahasiakannya dari Nona. Oh. Maksudmu Tuan Muda sengaja? Kenapa Nona Jian selalu mengejar Tuan Muda, tapi dia hanyalah anak yatim piatu yang tak punya siapa-siapa? Bagaimana bisa dibandingkan dengan Nona Sheng? Kurasa, ya, Tuan Muda ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengusir Nona Jian. Ternyata, aku tidak pernah dipilih. Kamu mau aku melakukan apa? Bantu aku kabur dari sini. Saya harus pergi dinas 1 hari. Saya sudah minta Meiki datang menemanimu. Jika ada apa-apa, hubungi asisten Lee dulu. Mungkin kita memang ditakdirkan seperti ini. Xiaoxi, ini aku, Meiki. Meiki, Xiaoxi. Xiaoxi, Gumingxiu sudah pergi. Aku sudah siapkan mobil di luar menunggumu. Kita berdua ganti baju, lalu kamu cepat pergi. Kepala pelayan tidak akan tahu. Lalu bagaimana denganmu? Tenang saja, aku punya cara. Kenapa aku selalu merasa tidak tenang? Jadwal hari ini dibatalkan. Kembali ke rumah tua. Karina sudah memutuskan. Maju terus. Jaga dirimu baik-baik di luar negeri. Cepat pergi. Ayo pergi. Pak Sepir, jalan. Xiaoxi, mana? Aku tanya, Xiaoxi dia di mana? Dia sudah pergi. Dia tidak akan kembali lagi. Apa katamu? Sejak dia tahu anak kalian sudah tiada, sejak saat itu, tidak akan ada lagi kemungkinan di antara kalian. Anak kita? Apa maksudmu? Maksudmu, yang dikandung Xiaoxi adalah anak kita? Apa kau benar-benar tidak tahu? Atau pura-pura tidak tahu? Coba ingat baik-baik apa yang kau lakukan malam itu. Malam itu dia mabuk. Saat bangun, dia melupakan segalanya. Begini juga lebih baik. Aku tidak ingin merepotkannya. Biarkan saja itu menjadi rahasiaku. Sayang, hari ini adalah hari ke-3 kamu datang ke dunia ini. Tapi ibu masih belum tahu bagaimana harus memberitahu ayah. Kita tunggu sebentar lagi ya. Xiaoxi. Maafkan aku. Nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Atau sedang tidak aktif. Untuk meninggalkan pesan, tekan 1. Xiaoxi, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku.
Xiao Si, aku sudah tahu semuanya. Ini semua salahku. Jangan pergi ya. Xiao Si, aku mencintaimu. Xiao Si. Bagaimana keadaan Xiao Si? Pendarahan intrakranialnya parah, perlu segera dilakukan operasi kraniotomi. Tapi risiko operasinya sangat tinggi. Aku takut Xiaoxi, Apa hasil terburuknya? Anda tidak akan bisa melihatnya lagi. Jika sudah yakin, tanda tangani. Kumohon. Tolong selamatkan dia. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Xiaoxi, kamu harus bertahan. Siapkan adrenalin. Tekanan darah pasien terus menurun. Detak jantung kurang dari 80. Pasien akan segera shock. Defibrilator, cepat. Xiaoxi, katakan, Aku sangat lelah. Aku tidak bisa bertahan lagi. Jika ada kehidupan setelah ini, aku berharap aku tidak pernah bertemu dengannya. Xiaoxi, Xiaoxi. Bagaimana? Operasinya berhasil kan? Xiaoxi, dia bilang dia menyesal bertemu denganmu. Ya. Semua ini salahku. Aku terlalu pengecut. Aku tidak berani menghadapi perasaan Xiaoxi padaku. Tapi semua ini karena aku terlalu peduli padanya. Aku takut kehilangannya. Jadi kau menindasnya, mengabaikannya, menyakitinya. Apa kau pernah bertanya padanya? Apa yang sebenarnya dia rasakan? Gu Mingxiu, kau bajingan. Kaulah yang menghancurkannya. Ya, Semua salahku. Aku akan melakukan apapun untuk menebusnya pada Xiaoxi. Selama aku bersamanya, aku tidak peduli apapun. Nanti, Gu Mingxiu, semuanya sudah terlambat. Kamu tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi. Xiaoxi sudah tiada. Tidak. Tidak mungkin. Xiaoxi tidak akan meninggal. Dia pasti tidak mau bertemu denganku. Makanya, dia menyuruhmu berbohong padaku. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggu. Aku bisa menunggu sampai dia tidak marah lagi. Gu Mingxiu, Xiaoxi sudah meninggal. Terimalah kenyataan ini. Ini adalah pesan terakhir Xiaoxi yang dia minta aku berikan padamu. Dia bilang, jika ada kehidupan selanjutnya, dia tidak ingin bertemu denganmu lagi. Paman, aku menyukaimu. Bukankah sudah aku bilang jangan terlalu banyak minum? Perutmu tidak sehat. Tidak boleh minum sebanyak itu. Xiaoxi, ini semua salahku.
Seharusnya aku tidak mendorongmu pergi. Seperti yang kau bilang, aku juga menyukaimu. Aku juga ingin bersamamu. Xiao Shi. Ming Xiu, orang yang sudah meninggal, tidak bisa hidup kembali. Kau masih punya aku. Aku akan selalu menemanimu. Xiao Shi. Ming Xiu, Xiao Xi sudah meninggal. Aku Shangya. Ngapain kamu kesini? Aku khawatir padamu. Takut kamu melakukan hal yang tidak-tidak. Bukan urusanmu. Xiao Xi sudah pergi. Jangan menyiksa dirimu seperti ini lagi. Dia pasti juga tidak ingin melihatmu dalam keadaan seperti ini. Aku tahu dia membenciku. Jadi, bahkan untuk terakhir kalinya, dia tidak ingin bertemu denganku. Lihatlah dirimu sekarang. Kamu benar-benar tidak berguna. Aku beritahu kamu, pernikahanmu dengan Shangya sudah ditetapkan. Jika kamu berani menunda urusan penting demi orang yang sudah mati, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kalau bukan karena kamu, Xiao Shi tidak akan mati. Ini semua salahmu. Kematiannya. Bagaimana bisa menyalahkanku? Itu sudah takdirnya. Kaulah yang menyebabkan kematian orang tuanya. Kaulah yang sekarang tidak langsung menyebabkan kematian dan anak kita. Aku beritahu padamu, kau harus bertanggung jawab atas kematian mereka. Jangan bicara sembarangan tentang hal yang tidak ada buktinya. Jika bukan karena keluargaku mengadopsinya saat itu, dia mungkin tidak akan hidup sampai sekarang. Pada hari pernikahan, jangan sampai kau mempermalukanku. Xiao Shi, aku akan memberimu keadilan. Jianxi yang dulu sudah mati, paman kecil. Saat kita bertemu lagi nanti, semoga keadaannya sudah berbeda. Ming Xiu, aku akan selalu berada di sisimu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kenapa? Jianxi hanyalah seorang anak angkat yang menumpang. Aku, putri sulung keluarga Sheng yang terhormat. Punya latar belakang keluarga, punya penampilan, punya wajah. Apa kekuranganku dibandingkan dia? Kau tidak akan pernah bisa menandinginya. Xiao Shi sudah tiada. Pernikahan kontrak ini berakhir sampai di sini. Gu Ming Xiu, apakah membatalkan pernikahan semudah itu? Pikirkan baik-baik, Gu Ming Xiu. Membatalkan pernikahan berarti keluarga Gu tidak akan mendapatkan investasi dari keluarga Sheng. Apa kamu yakin akan melakukan ini? Aku sangat yakin. Jangan lupa, hidup mati grupku masih ada di tangan keluarga Shang. Gu Ming Xiu, apa kamu juga ingin berakhir sama seperti Jianxi? Gu Qinian, demi grupku, tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Aku juga ingin berakhir sama seperti Jianxi. Bukan apa-apa. Maksudku, Paman Gu, demi grupku, tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Apa kematian Jianxi ada hubungannya denganmu? Dengar. Pernikahan ini harus kamu lakukan. Kalau tidak, Gu Qinian tidak akan melepaskanmu. Apa kamu tidak takut dia tahu kebenaran di balik kematian Jianxi dan membongkar semuanya? Apa dia punya bukti? Selama kamu menyuruh sepupumu itu membereskannya dengan bersih, tidak akan ada masalah. Tenang saja, Jianxi baru saja meninggal. Wajar jika dia belum bisa menerimanya. Berikan dia waktu. Aku jamin, kamu akan menjadi Nyonya Gu dengan lancar. Lakukan dengan teliti. Hapus semua petunjuk.
CCTV dashcam. Jangan tinggalkan petunjuk apapun. Kamu bisa percaya padaku. Tapi, keuntungan yang kamu janjikan padaku, Dana proyek 300 juta kan tiba tepat waktu besok kan? Ditransfer ke rekening Jiang Group. Kamu urus saja urusanmu sendiri. Dan jaga mulutmu. Mengerti. Semoga semuanya berjalan lancar. Apa kamu juga ingin berakhir seperti Jiang Shi? Gu kini yang tidak akan membiarkanmu melakukan hal seperti itu demi Gu Group. Pak Gu, ini laporan awal tentang kecelakaan Nona Jian. Pengemudi yang menyebabkan kecelakaan sudah diketahui. Dia adalah sopir keluarga Jiang Qingji. Jiang Qingji? Sepupu Shangya itu? Betul. Dan Sheng Group tiba-tiba memberikan proyek senilai 300 juta kepada Jiang Group. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya. Jiang Qingji dan Shang. Ia belum punya nyali untuk melakukan hal ini. Hanya dia. Cari beberapa orang yang bisa dipercaya untuk menyelidiki masalah ini. Jangan sampai tersebar. Baik. Pernikahan kita, sampai kapan kau akan menundanya? Kematian Jian Xi sangat memukulku. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Jadi, kau setuju kita menikah? Waktu pernikahannya, aku yang akan menentukan. Baiklah, kalau begitu, tenangkan dirimu. Aku akan menunggumu, berapapun lamanya. Aku akan memberitahukan kabar baik ini kepada semua orang. Hanya dengan begitu, aku punya kesempatan untuk mendapatkan kebenaran dari mulut Shangya. aku menemukan semua informasi tentang kecelakaan mobil orang tuamu saat itu. Semuanya ada di sini. Sebelum kamu membukanya, pastikan kamu siap mental. Kematian orang tuamu mungkin ada hubungannya dengan keluarga Gu. Apa? Termasuk kecelakaan mobil yang kamu alami. Sangat mungkin juga perbuatan keluarga Gu. Kakak Hei, bantu aku mengganti identitas. Aku ingin kembali ke Jiangcheng. Mulai hari ini, identitasmu adalah grup fashion, satu-satunya pewaris keluarga Xiao Hanzi. Jika kamu ingin menjadi dia dalam waktu singkat, kamu harus menanggungi kesulitan. Aku cedak takut. Bakat menarinya luar biasa, pernah memenangkan banyak penghargaan. Bakat melukisnya luar biasa. Dia pernah mengadakan pameran tunggal di Louvre, Paris. Xiao Xi, setelah melalui begitu banyak penderitaan, apakah sepadan untuk kembali ke medan perang itu? Apakah sepadan? Sepadan? Bedanya, kali ini aku bukan lagi boneka tali yang bisa dipermainkan. Mari kita ucapkan selamat kepada Tuan Gu Mingxiu. Dan Nona Shangya. Selamat atas pernikahan kalian. Melainkan seorang hakim yang mencari kebenaran. Nona Xiao Hanzi dari grup fashion. Dengan ini mempersembahkan hadiah. Xiao Xi. Putri Tunggal Group Mode. Bukankah dia selalu di luar negeri? Kenapa tiba-tiba kembali ke negara ini? Xiao Xi. Kau tidak mati. Benar-benar kau. Saya rasa Tuan Gu salah orang. Mingxiu, tenanglah sedikit. Ayah saya ada di luar, mohon pengertiannya. Keluarga Xiao telah menyiapkan hadiah pernikahan untuk kedua mempelai. Hadiah sudah disampaikan. Saya tidak akan mengganggu lagi. Semoga kalian berdua selamat menikah. Xiao Xi. Mingxiu. Xiao Xi. Xiao Xi, aku tahu itu kau. Kenapa kau membohongiku? Kau tahu aku. Jika saya tidak salah ingat, tadi saya sudah memperkenalkan diri kepada Tuan Gu. Nama saya Xiao Hanzi.
Xiao Si, aku tahu aku salah padamu dulu. Ini semua salahku. Kumohon berikan aku kesempatan untuk menebusnya, ya? Tuan Gu, aku bisa memaafkanmu atas emosi yang tak terkendali karena salah orang. Tapi itu tidak berarti kau bisa terus-menerus menggangguku. Tolong jaga sikapmu. Xiao Si, aku tidak tahu apa yang telah kau alami. Tapi kenapa kau berpura-pura tidak mengenalku? Lepaskan aku. Xiao Si, aku tahu kau membenciku, tapi aku sudah berubah. Kumohon, maafkan aku. Ya. Lepaskan aku. Xiao Si. Gu Mingshu, hormati istriku. Istriku. He Tingxuan, kamu pura-pura apa? Kita sudah bekerja sama begitu lama. Bagaimana mungkin kamu punya istri? Kami bertemu di luar negeri, merasa sangat cocok satu sama lain. Lalu kami menikah. Ada masalah apa? Apa katamu? Jangan ganggu istriku lagi. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan padamu. Kamu baik-baik saja? Terlihat jealous. Gu Mingshu masih merasa bersalah atas apa yang dia lakukan padamu dulu. Lalu kenapa? Aku kembali hanya untuk menyelidiki kebenaran. Dia merasa bersalah atau tidak? Apa hubungannya denganku? Meskipun kamu sudah berganti identitas, tapi kurasa mereka tidak akan mudah percaya dan tidak akan menyerah begitu saja. Jadi, selanjutnya kamu harus lebih berhati-hati. Itu justru yang kuinginkan. Aku memang ingin mereka menyelidikiku. Agar aku bisa mencari tahu kebenaran di balik kematian orang itu aku saat itu. Pak Gu, mengenai Nona Xiao Hanzi, hasil penyelidikan awal sudah keluar. Dikatakan. Dia memang benar satu-satunya ahli warisah dari grup Xiao. Grup tersebut sangat kuat. Nona Xiao ini sejak kisiu Qinggao di Eropa, bakat seninya sangat tinggi. Tari dan seni rupa, dia telah memenangkan banyak penghargaan internasional. 2 tahun lalu, dia bertemu dan menikah dengan He Tingxuan di Eropa. Saat itu ada beritanya. Namun apa? Konon Nona Xiao ini pernah menghilang secara tak terduga selama beberapa waktu. 2 tahun lalu, kemunculannya kembali adalah berita pernikahannya dengan He Tingxuan. Menghilang 2 tahun lalu. Lalu tiba-tiba muncul. Intuisi saya mengatakan, dia adalah Xiao Si. Nona Xiao. Saya minta maaf atas tindakan ceroboh saya sebelumnya. Kepada anda dan Tingxuan di sini, saya harap kalian tidak keberatan. Tuan Gu, Anda terlalu berlebihan. Karena ini hanya salah paham. Cukup dijelaskan saja. Tapi saya juga sangat terkejut. Ternyata di dunia ini ada orang yang begitu mirip dengan saya. Memang persis sama. Saya pernah menyakitinya. Kematiannya bagi saya adalah luka terbesar. Nona Xiao, saya ingin bertanya pada anda. Jika sekarang saya memperbaiki kesalahan ini, menurut anda, apakah dia akan memaafkan saya? Saya rasa tidak akan. Karena dia sudah meninggal, bukan? Yang sudah tiada biarlah berlalu. Tuan Gu, hiduplah ke depan. Tapi... Benar. Kita harus hidup ke depan. Halo, Nona Xiao. Saya Shangya, istri Gu Mingshu. Halo, Nyonya Gu. Hanzi, sudah larut. Ayo kita pergi. Mirip itu juga semacam takdir, kan? Untuk takdir. Shangya. Jensi alergi alkohol parah. Jika kau tidak minum, itu berarti kau adalah dia. Hanzi, dia tidak kuat minum. Aku akan menggantikannya. Kau? Hanya segelas anggur. Aku yakin Nona Xiao tidak akan menolak, kan? Karena Nyonya Gu mengundang dengan antusias, kalau begitu, aku akan meminumnya.
Aku ingin lihat berapa lama kau bisa bertahan. Ku dengan Nona Xiao sangat berbakat dengan dasar tarian yang kuat. Bolehkah kau suji menampilkan satu pertunjukan agar kami semua bisa menikmati? Bagus, bagus. Aku menancikan penampilanmu. Suamiku, kalau begitu, aku akan merebut kamu untuk menjadi pasangan dansaku. Dengan senang hati. Dia minum anggur, tapi tidak terjadi apa-apa. Mungkinkah dia benar-benar bukan dia? Nona Xiao, apa kau di dalam? Kau baik-baik saja? Tuanku, apa kau tidak bisa membaca? Atau kau punya hobi aneh? Aku melihat tadi, Nona Xiao pergi terburu-buru. Wajahmu tidak terlihat baik. Jadi, aku berani-beraninya mengikutimu untuk melihat. Tuanku, lebih baik kau urus dirimu sendiri dan juga istrimu. Kakimu terluka. Dibandingkan luka saat kecil, ini bukan apa-apa. Kakak selalu bilang, kalau mau terlihat terhormat di depan orang, ya harus menderita di belakang. Sekarang pikir-pikir, ada benarnya juga. Selama ini kamu banyak menderita demi menghindariku. Pakai gua Anda datang lagi. Drama salah orang ini. Sampai kapan akan Anda mainkan? Mau kamu akui atau tidak, aku tetap percaya intuisiku. Aku tidak meminta maafnya, tapi aku akan mengerahkan segalanya untuk menebus kesalahanku yang dulu. Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku. Informan saya di luar negeri bilang, Xiao Hanzi. Memang benar, adalah grup Xiao. Satu-satunya pewaris. Apa benar ini hanya kebetulan? Kalau begitu, apa kita masih akan bertindak padanya? Tentu saja. Siapa suruh dia punya wajah yang tidak saya suka? Soal kecelakaan orang tuamu, itu semua direncanakan oleh Gu Qinian dan keluarga Shang. Tujuannya adalah untuk merebut hasil penelitian orang tuamu. Kedua keluarga ini memang sangat cocok satu sama lain. Darah yang terhutang ini, aku akan membuat mereka membayarnya berkali-kali lipat. Nona Xiao, apakah besok Anda ada waktu? Saya ingin mengundang Anda makan malam berdua. Undangan dari Nona Shang ya. Saya merasa sangat terhormat. Bagus, kami sudah menemukan. Xiao Hanzi yang asli sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Xiao Hanzi yang sekarang adalah Nona Jianxi. Dia benar-benar Xiao Si.
Xiao Si masih hidup. Syukurlah. Siapkan mobilnya. Kita ke keluarga. Hei, Xiao Si. Xiao Si. Kamu di mana? Xiao Si, cepat keluar. Aku tahu itu kamu. Gu Mingxiu, kamu gila ya? Jangan pura-pura lagi. Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Xiao Hanzi yang asli sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Xiao Hanzi yang sekarang adalah Jian Shi. Cepat katakan dia di mana. Dia pergi menemui Shang Ya. Aku sudah meneleponnya, tapi dia tidak mengangkatnya. Sekarang juga, cari tahu dia di mana. Kita harus menemukan Xiao Si. Video menunjukkan Shang Ya dan beberapa orang tak dikenal menculik Nona Jianxi. Kendaraan mereka terakhir terlihat di pabrik terbengkalai di pinggir kota. Apa yang Nona Shang ingin lakukan? Xiao Hanzi. Seharusnya aku memanggilmu Jianxi kan? Apa Nona Shang juga suka salah mengenali orang? Jangan pura-pura tidak tahu. Aku pernah melihatmu alergi alkohol. Ruang merah di lehermu sudah membongkar penyamaranmu. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Sudah pergi. Kenapa masih kembali? Kenapa masih ingin merebut Mingxiu dariku? Aku kembali bukan untuknya, tapi untuk mencari tahu. Kau suka berpura-pura mati kan? Kalau begitu, hari ini aku sendiri yang akan menggantarmu, membuatmu mati bersih, agar tidak ada lagi kesempatan untuk kembali dan merebut Mingxiu dariku. Serang. Kenapa kamu masih tidak mau melepaskannya? Karena dia ingin merebutmu dariku. Aku tidak akan membiarkannya melakukan itu. Dia harus mati. Hari ini ada aku di sini. Tidak ada yang boleh menyakitinya. Aku akan lihat bagaimana kamu melindunginya hari ini. Serang. Aku ingin kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri benar-benar mati di depanmu. Hanya dengan begitu, kamu akan menyerah. Jangan. Hentikan. Cepat bawa mereka pergi. Shang Ya, topi itu akan segera tiba. Jangan terus berbuat salah lagi. Gu Mingxiu, orang yang mencintaimu itu aku, bukan dia. Aku mencintainya saja sudah cukup. Kalau begitu, aku akan membuatmu tidak bisa memiliki cintamu. Mingxiu, Xiao Si. Jangan pergi. Xiao Si. Tuan Gu, Anda sudah bangun? Bagaimana perasaan Anda? Ada yang tidak nyaman? Di mana Xiao Si? Dia ada di mana sekarang? Apa dia terluka? Nona Xiao sudah tidak apa-apa. Dia sudah dijemput Tuan He dan dibawa pulang. Tapi Nona Sheng... demi orang yang tidak ada hubungannya, kau malah memenjarakan istrimu sendiri. Apa kau sudah gila memenjarakan Nona Shang Ya? Lalu bagaimana dengan keluargaku nanti? Kau ini memang tidak becus, hanya bisa merusak segalanya. Dia melakukan kesalahan. Dia harus menerima hukuman yang setimpal. Kurang ajar. Siapa sebenarnya Xiao Hanzi itu? Sampai-sampai kau begitu peduli padanya. Kecelakaan orang tua Xiao Si waktu itu belum diselidiki tuntas. Kita belum bisa membiarkan dia tahu Xiao Si sudah kembali. Kalau tidak, dia pasti akan menyakiti Xiao Si. Terakhir kali aku melihatmu seperti ini, itu saat Jianxi masih hidup. Siapa sebenarnya yang bernama Xiao Hanzi itu? Aku dengar dia sangat mirip dengannya. Hanya mirip saja. Baguslah kalau begitu. Pergi. Selidiki latar belakang Xiao Hanzi itu. Aku ingin tahu siapa sebenarnya dia. Baik. Xiao Shi. Tuan Gu, ada apa? 2 tahun ini, apa kabarmu? Apa kabarku? Apa hubungannya denganmu? Aku tahu kau masih membenciku.
Jadi kau tidak mau mengakuiku. Tapi melihatmu masih hidup, aku masih punya kesempatan untuk menebusnya. Tuan Gu, jika kau datang untuk meminta maaf, itu tidak perlu. Dulu kau membantuku. Di antara kita, kita sudah impa. Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Impas? Tidak. Bukan begitu. Lalu, apa yang kau inginkan? Apa kau ingin aku bilang aku memaafkanmu? Atau kau ingin menebus kesalahanku lagi? Xiao Shi. Aku tahu, luka yang kutorehkan padamu tidak akan bisa ditebus dengan cara apapun. Tapi aku tetap ingin memberitahumu. Aku benar-benar mencintaimu. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Tolong jaga dirimu baik-baik. Xiao Shi. Oh ya, nama aku Xiao Hanzi. Aku istri Ching Shua. Tuan Gu, tolong jangan ganggu aku lagi di kemudian hari. Gu Mingxiu, sebenarnya kamu mau apa? Xiao Shi, aku memikirkanmu setiap hari. 2 tahun ini, aku terus berpikir. Seandainya dulu aku tidak terlalu peduli dengan pandangan orang lain, mungkin anaki, kita tidak akan. Dan kamu juga masih bisa bertemu kakek untuk terakhir kalinya. Aku tidak mengizinkanmu menyebut keluargaku. Kamu tidak pantas. Keluargamu, keluargaku, yang menghancurkan keluargaku. Apa kamu tidak tahu? Xiao Shi, kamu sudah tahu semuanya. Aku tadinya ingin memberitahumu setelah kamu pergi ke luar negeri. Tapi Gu Qinian, dia mengancamku dengan keselamatanmu. Kamu sudah tahu dari dulu. Jadi kamu mengadopsiku. Untuk mengendalikanku, Gu Mingxiu. Aku membensimu. Pergi dari sini. Xiao Shi. Xiao Shi. Xiao Shi. Xiao Shi. Kamu tidak apa-apa? Ada apa? Maafkan aku, Xiao Shi. Aku akan menyelidiki semua kebenaran tahun itu dan memberimu keadilan. Orang-orang yang menyakitimu, aku tidak akan melepaskan satu pun dari mereka. Jangan pikirkan lagi yang sudah-sudah. Kalau anak itu masih hidup, sekarang dia pasti sudah bisa memanggil mama, kan? Gu Mingxiu tidak memberitahumu saat itu. Mungkin dia punya pertimbangan sendiri. Bagaimanapun, Gu Qinian terkenal kejam dan tak kenal ampun. Itu bukan alasan baginya untuk menyakitiku. Semua yang terjadi sekarang adalah ulahnya. Kalau saja dia memberitahuku lebih awal, sekarang kita tidak akan berakhir seperti ini. Pak Gu, masalah yang Anda minta saya selidiki. Sudah ada hasilnya. Katakan. Kecelakaan mobil yang dialami Nona Jian saat itu memang bukan kecelakaan biasa. Di antara para pelakunya ada Nona Xiangnya. Dan Katanya. Dan juga, saat itu, tangan Nona Xiangnya yang tertusuk adalah sandiwara yang dia buat sendiri untuk mencari simpati. Kita semua salah menuduh Nona Jian. Aku sudah bilang itu bukan aku. Kenapa aku harus minta maaf? Maafkan aku. Xiao Shi. Ya? Apa? Saya mengerti. Direktur Gu, Nona Xiao O, bukan, Nona Jian. Sepertinya sudah dimulai. Serangan bisnis terhadap grup Gu. Sudah saya duga. Nona Xiao, diam-diam menghubungi beberapa pemegang saham penting. Ada indikasi ingin mengakuisisi grup Gu. Siapa sebenarnya Xiao Hanzi itu? Mengapa dia bisa tahu begitu banyak selok-belok grup Gu? Di dunia bisnis, setiap orang mengandalkan kemampuannya sendiri. Apa masalahnya jika kalah bersaing?
Kau bilang, aku kalah bersaing. Bagus. Aku ingin lihat Xiao Hanzi itu seberapa hebat kemampuannya. Besok atur pertemuan dengannya. Aku ingin menemuinya secara langsung. Baik. Nona Xiao, orang jujur tidak bertele-tele. Beberapa tindakanmu belakangan ini sudah sangat merugikan kepentingan grup Gu saya. Saya ingin tahu apa sebenarnya tujuanmu melakukan semua ini? Ini hanya taktik bisnis biasa. Kenapa? Apa kau tidak bisa menerima kekalahan? Nona Xiao, jangan lupakan, belum lama ini putra saya menyelamatkanmu. Kau tidak tahu berterima kasih. Itu sudah cukup. Tapi kau malah memanfaatkan kesulitanku. Jika saya tidak salah ingat, saya berada dalam bahaya sepenuhnya karena menantu kesayanganmu. Anak muda, jangan bertindak terlalu jauh. Kau harus tahu cara meninggalkan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Saya memang seperti ini. Jika kau tidak suka, silakan saja hadapi saya. Saya menunggumu. Kau. Hanya dengan memojokkannya, dia akan bertindak lagi. Dan hanya dengan begitu, kita bisa mendapatkan bukti kejahatannya. Karena kau menolak cara baik, jangan salahkan saya jika menggunakan cara ekstrem. Kenapa kamu tidak menyalakan lampu? Aku sudah terbiasa. Kamu memprovokasi Gu Qinian seperti ini, agar dia menyerangmu lagi, lalu menunjukkan kelemahannya. Begitukah? Tapi dengan begini, kamu akan kembali berada dalam bahaya. Tapi kalau tidak begini, kita tidak akan menemukan bukti kejahatan substansialnya. Jade, aku hanya bisa melibatkan diri. Tapi dengan begini, kamu mungkin akan kehilangan nyawa. Aku tidak takut. Selama dia bisa mendapatkan hukuman yang setimpal, aku rela mati. Tidak akan. Aku tidak akan membiarkanmu dalam bahaya. Ada keributan di luar. Cepat pergi. Dengar, Ketua Gu memerintahkan agar Xiao Hanzi tidak dibiarkan hidup. Xiao Shi. Xiao Shi, dia. Sekuela gangguan stres pasca trauma. Apa? Tidak ada yang tahu. Dia sendirian di luar negeri. Apa sebenarnya yang dia alami? Setelah aku bertemu dengannya, dia kebetulan sedang dikeroyok sekelompok preman. Gu Qinian pasti akan mengirim orang lagi. Kalian ikut aku saja dulu. Bagaimana keadaannya? Belum sadar. Ceritakan apa yang terjadi padanya di luar negeri. Apa yang terjadi sebelum aku bertemu dengannya? Dia tidak pernah menceritakannya padaku. Tapi, aku tahu dia menderita banyak sekali. Kemudian aku membawanya ke rumah sakit. Dokter bilang, dia menderita gangguan stres pasca trauma. Dokter bilang luka sebesar itu pasti dialami setelah banyak trauma, baru bisa jadi separah ini. Ini semua salahku. Gu Qinian menggenggamku dengan Xiao Shi saat itu. Aku takut dia akan menyakiti Xiao Shi, makanya aku menjauhinya. Tidak aku sangka, itu malah menyebabkan dia terluka lebih parah. Kecelakaan mobil waktu itu, kelihatannya Shang Ya yang melakukannya. Tapi di baliknya, Gu Qinian yang menyuruhnya. Dengan cara yang sama, 10 tahun yang lalu, dia juga melakukan hal yang sama pada orang tua Jianxi, kan? Oh ya, ada satu hal yang sudah lama aku pikirkan, dan akhirnya aku putuskan untuk memberitahumu. Apa itu? Aku menemukan bahwa Gu Qinian, dia mungkin bukan ayah kandungmu. Apa-apaan ini? Ini tidak mungkin. Dia yang membesarkanku sejak kecil. Aku tidak bercanda. 30 tahun yang lalu, Lin Jingye, putra keluarga Lin, dan Gu Qinian seperti saudara kandung. Keduanya jatuh cinta pada wanita yang sama. Tapi wanita itu akhirnya memilih Lin Jingye. Gu Qinian di permukaan memberi restu, tapi di belakang, dia merencanakan dengan licik. Dia menyebabkan grup Lin bangkrut, dan pasangan Lin juga tewas dalam kecelakaan mobil.
meninggalkan seorang bayi laki-laki. Setelah kecelakaan keluarga Lin, keberadaan anak itu tidak diketahui. Dan saat itu, kebetulan Gu Qinian membawa pulang seorang bayi laki-laki ke keluarga Gu. Ini. Bagaimana kau tahu? Ayahku juga ada di mobil itu saat kecelakaan terjadi. Aku kebetulan sedang di meneleponnya. Begitu dia mengangkat telepon, aku kebetulan mendengar Gu Qinian dan asistennya berbicara. Mungkin kau tidak akan percaya padaku. Ini adalah laporan investigasi kecelakaan tahun itu. Kau bisa melihatnya. Jangan lagi memikirkan hubungan keluarga. Gu Qinian juga harus membayar atas perbuatannya. Gejala sisa gangguan stres pasca trauma. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia alami. Saat sendirian di luar negeri, setelah aku bertemu dengannya, dia sedang diganggu oleh sekelompok preman. Xiaoxi. Aku. Ting Xuan mana? Dia sedang istirahat di kamar sebelah. Aku mau pulang. Tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Lepaskan aku. Tubuhmu belum pulih. Dan keluarga, juga tidak aman sekarang. Masalah kita akan urus sendiri. Xiaoxi, tenanglah dan dengarkan aku. Direktur utama, kenapa Anda kemari? Gu Mingxiu mana? Oh, Tuan Gu, dia pergi ke kantor. Omong kosong. Kenapa ku tidak melihatnya di kantor? Jangan kira ku tidak tahu. Dia menyembunyikan wanita itu. Hei, Direktur utama, Pak Gu benar-benar tidak ada. Beritahu Gu Mingxiu, lebih baik jangan membantu wanita bermarga Xiao itu untuk melawanku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku menghabisi dia juga. Baik. Sekarang, bisakah kau melepaskanku? Apa ada bagian tubuhmu yang masih sakit? Kenapa kau menyelamatkanku? Aku sudah bilang, aku akan melindungimu seumur hidupku. Di paruh pertama hidupku, aku tidak melakukannya. Tapi di paruh kedua hidupku, aku akan melakukan yang terbaik untuk menjagamu. Menjaga? Dulu, kau hanya melihatku difitnah, tapi tetap diam saja. Apa kau tidak merasa kata melindungi keluar dari mulutmu sangat ironis dan konyol? Aku tahu, aku telah melakukan banyak kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Tapi, Kukap, aku cedakin jing laje mendengar kau membicarakan masa lalu. Yang terlewat biarlah terlewat. Kita tidak bisa kembali. Kau benar. Dulu aku tidak melindungimu dengan baik. Tapi nanti, aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Aku akan membuktikannya dengan tindakan nyata. Bapak Gu, hasil tes DNA juga sudah keluar. Direktur utama, dia memang bukan ayah kandung Anda. Mengenai penyelidikan keluarga Anda, juga mengonfirmasi pernyataan Bapak He. Kecelakaan mobil itu memang diatur oleh direktur utama. Terus kumpulkan bukti. Ingat, lakukan secara rahasia. Baik. Maaf. Sudah terbiasa.
Bolehkah aku duduk di sini? Sebentar saja. Dulu, aku selalu ingin menyeimbangkan antara cinta dan kasih sayang keluarga. Tapi kemudian, aku menyadari hidupku seperti lelukon. Semakin aku ingin melindungi orang yang kucintai, aku malah menyakiti mereka. Membunuhmu dan juga membunuh anak kita. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Aku baru tahu hari ini. Ayah yang kupanggil selama 30 tahun lebih ternyata adalah pembunuh seluruh keluargaku. Bukankah ini konyol? Aku demi seorang musuh. Menyakiti orang yang paling kucintai. Bagaimana kamu tahu Gukinian bukan ayah kandungmu? Hiting Xuan membantumu menyelidiki masalah keluarga Jian. Dan menemukan petunjuknya, saat itu Gukinian mengancamku dengan masalah orang tuamu. Aku takut kamu akan meninggalkanku setelah tahu. Tapi aku lebih takut jika aku tidak melakukan apa yang dia katakan. Dia akan menyakitimu. Itulah mengapa aku setuju untuk menikah dengan keluarga Sheng. Dan sengaja menjauhimu. Semuanya sudah berlalu. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku bahkan tidak punya Xiaoxi. Kamu sudah bangun? Pagi. Soal semalam. Kamu mabuk berat semalam. Tidak perlu dipikirkan. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Aku akan membuatnya. Membayar atas perbuatannya. Membayar mahal. Ini adalah grup Gu, bagian bisnis utamanya yang paling lemah. Dan Gu Kinian, semua catatan transaksi gelapnya. Kau berencana mencabut akarnya? Mencabut akarnya atau hancur bersama. Beberapa utang pada akhirnya harus dibayar. Kemenangan tahap pertama ini patut dirayakan. Xiaoxi Mingshu, aku bersulang untuk kalian. Xiaoxi, kau alergi alkohol, tidak bisa minum. Aku hampir lupa, Xiaoxi. Kalau begitu kau minum teh saja. Aku tahu kau masih menyukainya. Karena kesalahpahaman sudah teratasi, beberapa hal harus diucapkan. Jangan sampai menyesal. Xiaoxi, bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Kita tidak mungkin bersama lagi. Setelah masalah ini selesai, mari kita hidup tenang masing-masing. Xiaoxi, aku tahu dulu.
Aku sudah bersalah padamu, semua salahku. Kumohon berikan aku kesempatan untuk menebusnya, ya? Nona Jiang, Tuan Tuagu, memintaku untuk menyerahkan ini padamu. Dulu aku ceroboh, membiarkanmu kabur ke luar negeri. Kau tidak hidup dengan baik. Malah bersikeras kembali untuk menghancurkan grup Guku. Aku benar-benar meremehkanmu. Gukinian, orang jahat akan menerima balasannya. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Di dunia ini mana ada yang namanya balasan secimpau. Hanya ada yang menang dan yang kalah. Sama seperti orang tuamu dulu. Siapapun yang menghalangiku harus mati. Kau tahu tidak? Xiaowei. Kau pembunuh. Selama bertahun-tahun ini, sudah berapa banyak orang yang tidak tahu diriku habisi. Kau mau melawanku Masih terlalu muda. karena kau sangat merindukan orang tuamu. Kalau begitu, akan kubantu kau menyusul mereka agar bisa berkumpul lagi. Hentikan. Hentikan. Lepaskan dia. Memang benar anak didikku. Putra baik yang dibesarkan Gukinian. Cepat sekali kau menemukan tempat ini. Kau sama sekali bukan ayahku. Kau hanyalah pembohong keji. Seorang pembunuh yang tangannya berlumuran darah. Karena kau sudah tahu segalanya, aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Tapi, apa yang bisa kau lakukan meskipun kau tahu? Lepaskan dia. Aku akan tetap di sini. Apa hakmu untuk bernegosiasi denganku? Karena aku sudah menguasai semua bukti kejahatanmu. Dan sudah mengungganya ke internet. Jika dalam setengah aku tidak memasukkan kata sandi untuk membatalkannya, maka itu akan otomatis terkirim ke polisi. Kenapa ku harus mempercayaimu? Kau boleh tidak mempercayaiku. Kalau begitu, kita semua mati bersama. Baik, kau tetap di sini. Dia pergi. Jangan takut. He Tingshuan dan Mauzi menunggumu di luar. Begitu kamu aman, barulah aku bisa tenang. Pergi. 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 Aku sudah bilang, aku akan melindungimu seumur hidup. Aku tidak melakukannya di paruh pertama hidupku. Tapi di paruh kedua hidupku, aku akan melakukan yang terbaik untuk menjagamu. Mingxiu, Bukankah aku menyuruhmu pergi? Kenapa kamu kembali lagi? ada apa denganmu? Tadi, Apa yang dikatakan Gukinian? aku merekam semuanya. Kali ini, aku membantumu kan? Kamu pembohong. Xiao Si. Kali ini aku tidak menyakitimu. Maukah kamu memaafkanku? Aku memaafkanmu.